Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Samsul. Namun kali ini tidak dalam kajian tafsir Jalalain. Jadi video kali ini adalah video spesial. Tidak dalam pembahasan tafsir Jalalain, namun juga tidak terlalu jauh juga dari tafsir Jalalain, karena pada video kali ini saya akan membacakan sebuah hadis dari kitab Bukhari Muslim yang ada hubungannya dengan video yang kemarin. Jadi di video yang kemarin kita telah membahas surat Al-Baqarah ayat 127 dan sampai 129, dan yang ada di layar Anda sekarang adalah kitab PDF dari Sahih Bukhari, hadis nomor 3364. Hadis ini berhubungan langsung dengan surat Al-Baqarah ayat 127, di mana dalam hadis ini menceritakan tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim hingga membangun Ka'bah dan hingga berdoa sebagaimana yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 127. Baik, langsung saja kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani Abdullah bin Muhammad. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Hadatsana Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq. Akhbarona Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. An Ayyub as-Sakhtiyani wa Katsir bin Muttalib bin Abi Wada'ah. Dari Ayyub as-Sakhtiyani dan Katsir bin Muttalib bin Abi Wada'ah. Yazidu ahaduma 'alal akhar, salah seorang dari keduanya memberikan tambahan atas yang lain. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah sebagai berikut. Awalu mata khodan nisa'ul mintoqo min qibali ummi Ismail. Wanita yang mula-mula memakai mintok. Mintok itu ikat pinggang atau kemben. Di zaman dahulu adalah ibu Nabi Ismail. Itakhodat mintokon litu'afiya atharuha ala Sarah. Ia sengaja memakai kemben untuk menghapus jejak kehamilannya terhadap Siti Sarah. Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang belum juga mempunyai anak. Tumaja biha Ibrahimu wa bibniha Ismaila wa hiya turdi'uhu. Kemudian Nabi Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya Ismail yang baru saja lahir, sedangkan ibunya menyusuinya. Hatta wada'ahuma indal baiti anda dawhatin fauqa zamzama fi a'lal masjid. Lalu Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah, yaitu di bawah sebuah pohon besar di atas Zamzam, bagian dari masjid yang paling tinggi. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun. Saat itu di Mekah masih belum ada seorang manusia pun. Walaisa biha ma'un, tiada pula setetes air. Fawada'ahuma hunalik. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di tempat itu. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun. Dan meletakkan di dekat keduanya sebuah kantong besar yang berisikan buah kurma. Wasiqan fihi ma'un, dan sebuah wadah yang berisikan air minum. Tsumma qafa Ibrahimu muntalikon. Kemudian Nabi Ibrahim pulang kembali ke negerinya. Fatabi'athu ummu Ismail, maka ibu Nabi Ismail mengikutinya. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laysa fihi insun wala syai'. Ibu Nabi Ismail berkata, "Hai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tandus dan tak ada seorang pun ini?" Faqalat lahu dzalika miraran. Ibu Nabi Ismail mengucapkan kata-kata itu berkali-kali. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, tetapi Nabi Ibrahim tidak sekalipun berpaling kepadanya. Faqalat lahu Allahu alladzi amaraka bihadza. Maka ibu Nabi Ismail bertanya, apakah Allah telah memerintahkan kamu melakukan ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab, ya. Qalat idzan la
yubayyi'ana. Ibu Nabi Ismail berkata, kalau demikian pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Tsumma raja'at, lalu ibu Nabi Ismail kembali kepada anaknya. Fantalaqa Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim berangkat meneruskan perjalanannya. Hatta idza kana 'inda tsaniyati haitsu la yarawnahu. Hingga ketika ia sampai di sebuah bukit sekira mereka tidak melihatnya. Istaqbala biwajhil bait, maka Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah. Tsumma da'a biha ula'il kalimat wa rafa'a yadayhi faqala rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kemudian Nabi Ibrahim memanjatkan doanya sebagai berikut seraya mengangkat kedua tangannya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Hatta balagha yashkurun, sampai dengan firman-Nya, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini di surat Ibrahim ayat 37. Wa ja'alat ummu Ismaila turdi'u Ismaila wa tashrabu min dzalikal ma'. Ibu Nabi Ismail menyusui anaknya dan minum dari bekal air tersebut. Hatta idza nafida ma fi shiqai atishat wa atishabnuha. Hingga ketika habis bekal air yang ada di dalam wadah itu, maka ibu Nabi Ismail merasa kehausan. Begitu pula dengan anaknya. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbatu. Ibu Nabi Ismail memandang bayinya yang menangis atau bayinya yang sedang meronta-ronta. Fantolakot karohiyata antang duro ilai. Lalu ia berangkat karena tidak tega memandang anaknya yang sedang kehausan. Fawa jadatis sofa aqraba jabalin fil ardi yaliha. Ia menjumpai bukit Sofa yang merupakan bukit terdekat yang ada di sebelahnya. Faqamat alaih, maka ia berdiri di atasnya. Tsumastaqbalatil wadiya tangduru hal taro ahadan falam taro ahadan. Kemudian menghadapkan dirinya ke arah lembah seraya memandang ke sekitarnya. Barangkali ia dapat menjumpai seseorang, tetapi ternyata ia tidak melihat seorang manusia pun di sana. Fahabatat minas sofa hatta idza balagatil wadiya rafa'at dir'aiha. Ia turun dari bukit Sofa. Ketika sampai di lembah bawah, ia mengangkat atau menyingsingkan baju kurungnya. Tsumma sa'at sa'yal insanil majhudi hatta jawazatil wadiya. Dan berlari kecil seperti berlarinya orang yang kepayahan hingga lembah itu terlewati olehnya. Tsumma atatil marwata. Tsumma atatil marwata faqamat 'alaiha. Lalu ia sampai di Marwah, maka ia berdiri di atasnya. Wa nadharat hal taro ahadan falam taro ahadan. Kemudian ia menghadap ke arah lembah seraya memandang ke sekelilingnya. Barangkali ia menjumpai seorang, tetapi ternyata ia tidak melihat seorang manusia pun. Fafa'alat dzalika sab'a maratin. Hal ini dilakukannya sebanyak 7 kali. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Berkata Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, karena itu maka manusia melakukan sa'i di antara keduanya, yakni Safa dan Marwah. Falamma asyrafat 'alal marwati sami'at syautan. Ketika ibu Nabi Ismail sampai di puncak Bukit Marwah, ia mendengar suatu suara. Faqalat turidu nafsaha. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, tenanglah. Tsumma tasamma'at. Kemudian ia memasang pendengarannya baik-baik. Fasami'at aidon. Dan ternyata ia mendengar ada suara lagi. Faqalat qad asma'tu in kana indaka ghiwath. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, sesungguhnya aku telah mendengar sesuatu. Niscaya di sisimu Ismail ada seorang penolong.
Fa idza hiya bil malaki 'inda maudhi Zamzam. Ternyata dia ibu Nabi Ismail menjumpai malaikat di sumur Zamzam. Fabahatha bi'aqibihi. Malaikat itu sedang menggali tanah dengan kakinya. Aqala bijanahi atau dengan sayapnya. Hatta dhuharul ma'u hingga muncul air. Faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu biyadiha hakadha. Maka ibu Nabi Ismail membuat kolam dan mengisyaratkan dengan tangannya. Waja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha. Lalu ia menciduk air itu dengan kedua tangannya untuk ia masukkan ke dalam wadah air minumnya. Wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu. Sedangkan sumur Zamzam terus memancarkan air setelah ibu Ismail selesai menciduknya. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu ummu Ismail, law tarakat zamzama aw qala law lam taghrif minal ma, lakanat zamzamu ainan ma'inan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail, sekiranya dia membiarkan Zamzam atau tidak menciduk sebagian airnya, niscaya Zamzam akan menjadi mata air yang mengalir. Qala fasyaribat wa aradhat waladaha. Ibnu Abbas berkata bahwa setelah itu ibu Ismail minum air Zamzam dan menyusui anaknya. Faqala lahal malak la takhafu dhai'ah fa innaha huna baitullah. Yabni hadzal gulamu abuh wa innallaha la yudhi'u ahlah. Maka malaikat itu berkata kepadanya, janganlah kamu takut tersia-siakan karena sesungguhnya di sini terdapat sebuah rumah milik Allah yang kelak akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan penduduk rumah ini. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi karrabiyah ta'ti suyul fata'khudhu an yaminhi wasyimali. Tersebutlah bahwa rumah itu, yakni Baitullah, masih berupa tanah yang menonjol ke atas mirip dengan gundukan tanah atau bukit kecil. Bila datang banjir, maka air mengalir ke sebelah kanan dan kirinya. Fakanat sekadalika hatta marat bihim rufqatun min jurhum. Ibu Ismail tetap dalam keadaan demikian hingga lewat kepada mereka serombongan orang dari kabilah Jurhum. Au ahlu baitin min Jurhum muqbilina min tariqi Kada. Atau salah satu keluarga dari kabilah Jurhum yang datang kepadanya melalui jalur Bukit Kada. Fanazalu fi asfali Makkah farau ta'iran aifan. Mereka turun istirahat di bagian bawah Mekah. Lalu mereka melihat ada burung-burung terbang berkeliling. Faqalu inna hadza ta'ir la yaduru alama. Maka mereka berkata, sesungguhnya burung-burung ini benar-benar mengitari sumber air. La'ahdu nabi hadzal wadi wa ma fihi ma. Menurut kebiasaan kami di lembah ini tidak ada air. Fa'arsalu jariyan aw jariyaini faidahum bil ma. Lalu mereka mengirimkan seorang atau dua orang pelari dan ternyata mereka menemukan adanya air. Faraja'u fa akhbaruhum bil ma'i faqbalu. Kemudian pelari itu kembali dan menceritakan kepada rombongannya bahwa di tempat tersebut memang ada air. Lalu rombongan itu menuju ke sana. Qala wa ummu Ismail 'indal ma'. Ibnu Abbas berkata bahwa ketika itu Ibu Ismail berada di dekat sumur Zamzam. Faqalu ata'dhanina lana an nangzila 'indak. Mereka berkata, apakah engkau mengizinkan kami untuk turun istirahat di tempatmu ini? Faqalat na'am walakin la haqqa lakum fil ma'i. Ibu Nabi Ismail menjawab, ya, tetapi tidak ada hak bagi kalian terhadap air kami ini. Mungkin di sini maksudnya kalau suku Jurhum ingin meminum air berarti mereka harus bayar. Ini mungkin cara agar Nabi Ismail dan ibunya bisa bertahan hidup karena ibu Nabi Ismail masih ada seorang wanita dan sedang merawat anak. Maka dengan suku Jurhum ini membeli air, maka mereka bisa memperoleh penghidupan tanpa harus bersusah payah bekerja. Inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada ibu Nabi Ismail. Qalu na'am. Mereka menjawab ya. Qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alfa dzalika umma Ismail wa hiya tuhibbul insa.
Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, maka dengan kedatangan mereka itu, Ibu Ismail merasa terhibur karena memang dia memerlukan teman. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Suku Jurhum tinggal di Mekah dan mengirimkan utusannya kepada keluarga mereka di tempat asalnya. Lalu mereka datang dan tinggal bersama Ibu Ismail dan rombongan pertama mereka. Hatta idza kana biha ahlul baitin minhum. Hingga ketika di Mekah telah berpenghuni beberapa ahli bait dari kalangan mereka, yakni orang-orang Jurhum. Wasyabal gulamu wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Sedangkan pemuda itu yakni Ismail telah dewasa dan belajar bahasa Arab dari mereka. Wa anfusahum wa ajabahum hina syabba. Ternyata pribadi Ismail memikat mereka di saat dewasanya. Falamma atroka zawwajuhu mur'atan minhum. Maka setelah usia Ismail cukup matang untuk kawin, mereka mengawinkannya dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Wa matat ummu Ismaila. Tidak lama kemudian ibu Nabi Ismail wafat. Faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismailu yutali'u tarikatahu. Setelah Nabi Ismail menikah, Nabi Ibrahim datang menjenguk keluarganya yang telah lama ditinggalkannya. Falam yajid Ismaila, tetapi ternyata ia tidak menjumpai Ismail. Fasa'ala mar'atahu anhu, maka ia menanyakan kepada istrinya. Faqalat kharaja yabdawi lana. Maka istri Nabi Ismail menjawab, suamiku sedang keluar mencari nafkah buat kami. Tsumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail tentang penghidupan dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bisyarrin. Istri Nabi Ismail menjawab, kami dalam keadaan buruk. Nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Hidup kami susah dan keras. Fasyakat ilaih, maka ia mengemukakan keluhan kepada Nabi Ibrahim. Qala fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihi salam. Nabi Ibrahim menjawab, apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya. Wa quli lahu yughayyir ataba babihi. Dan katakanlah kepadanya agar dia mengganti kusen pintunya, atau bisa juga tangga depan pintunya. Falamma jaa Ismailu ka'annahu anasa syai'an. Lalu Ismail datang dengan penampilan seakan-akan sedang merindukan sesuatu. Faqala hal ja'akum min ahad. Ia berkata, apakah telah datang seseorang kepadamu? Qalat na'am, ja'ana syekhun kadza wa kadza. Istrinya menjawab, ya, telah datang kepadaku seorang tua yang ciri-cirinya begini dan begini. Fa'asa'alana anka fa'akhbartuhu. Lalu ia menanyakan kepadaku tentang keadaanmu. Maka aku ceritakan segalanya kepadanya. Wa sa'alani kaifa 'aishuna. Ia menanyakan kepadaku tentang penghidupan kita. Fa akhbartuhu anna fi jahdin wa syiddatin. Maka aku katakan kepadanya bahwa hidup kita sengsara dan keras. Qala fal awsaki bi syai'. Ismail bertanya, apakah dia memesankan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, amaroni an aqra'a 'alaika salam. Istrinya menjawab, ya. Dia berpesan kepadaku untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Wa yaqulu ghayyir atabata babika, dan mengatakan hendaknya engkau mengganti kusen pintunya. Qala dzalika abi wa qad amaroni an ufariqaki al-haqi bi ahlik. Ismail menjawab, dia adalah ayahku dan sesungguhnya dia memerintahkan kepadaku agar menceraikanmu. Karena itu kembalilah kamu kepada keluargamu. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Nabi Ismail mencarikannya dan menikah lagi dengan perempuan lain dari kalangan mereka. Fala bita'anhum Ibrahimu masyaallah. Setelah selang beberapa masa yang dikehendaki Allah, Nabi Ibrahim tidak menjenguk mereka. Tsumma atahum ba'du falam yajidhu. Kemudian setelah itu dia datang lagi kepada mereka, tetapi dia tidak menemukan Ismail. Fadakhala ala imraatihi fas'ala anhu. Lalu ia masuk menemui istri Ismail dan menanyakan kepadanya tentang Ismail.
Faqalat kharaja yabtaghi lana. Maka istri Ismail menjawab, suamiku sedang keluar mencari nafkah buat kami. Qala kaifa antum? Nabi Ibrahim bertanya, bagaimanakah keadaan kalian? Wasalah an aisyihim wa hayatihim. Nabi Ibrahim menanyakan kepada istri Ismail tentang penghidupan dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bi khairin wa sa'atin. Maka istri Nabi Ismail menjawab, kami dalam keadaan baik-baik saja dan dalam kemudahan hidup. Wa asnat 'ala Allah. Hal ini dikatakannya seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ma tu'amukum. Nabi Ibrahim bertanya, apakah makanan pokok kalian? Qalatil lahmu. Istri Nabi Ismail menjawab, daging. Qala fama syarabukum. Ibrahim alaihissalam bertanya, apakah minuman kalian? Qalatil ma. Istri Nabi Ismail menjawab, air. Qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah berkatilah daging dan air bagi mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam yakun lahum yauma idzin habbun walau kana lahum ta'alahum fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangnya tiada bagi mereka di masa itu biji-bijian. Seandainya mereka mempunyai biji-bijian, niscaya Nabi Ibrahim mendoakannya buat mereka. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun bighairi makata illa lahmun yuwafiqahu. Ibnu Abbas berkata bahwa tidak sekali-kali daging dan air tersebut bila dijadikan sebagai makanan pokok oleh orang selain Arab, melainkan keduanya tidak akan cocok bagi mereka. Qala fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihi salam. Nabi Ibrahim berkata, apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku kepadanya. Wa murihi yuthbitu atabata babi, dan katakanlah kepadanya agar dia mengukuhkan kusen pintunya. Falamma jaa Ismailu qala hal atakum min ahadin. Ketika Ismail datang dan bertanya, apakah telah datang kepadamu seseorang? Qala na'am. Atat Syekhun Hasanul Hayati. Istri Nabi Ismail menjawab, ya, telah datang kepada aku seorang syekh yang penampilannya baik. Wa asnat alaih. Istri Nabi Ismail memuji syekh tersebut. Fasalani angka fa akhbartuhu. Ia melanjutkan kata-katanya. Lalu ia menanyakan kepadaku tentang engkau, maka aku ceritakan kepadanya. Fasalani kaifa aishuna wa akhbartuhu anna bi khair. Dan ia bertanya kepadaku tentang penghidupan kita. Maka aku jawab bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja. Qala wa awsaki bisyai'. Nabi Ismail bertanya, apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qala san'am wa yaqra'u 'alaika salam wa ya'muruka an tuthbita adabata babika. Istrinya Nabi Ismail menjawab, ya, dia menyampaikan salamnya kepadamu dan memerintahkan kepadamu agar mengukuhkan kusen pintunya. Qala dzaka abi wa antil atabah amaroni an umsikaki. Ismail berkata, dia adalah ayahku dan kusen pintu tersebut adalah kamu sendiri. Dia memerintahkan kepadaku agar memegang engkau menjadi istriku selamanya. Tumalah anhum masya Allah. Setelah selang beberapa lama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak datang. Tumaja ba'da dzalik. Lalu setelah itu datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Ismailu yabri nablan lahu tahta tauhatin qariban min Zamzam. Saat itu Nabi Ismail sedang membuat anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat sumur Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih wa sana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walid. Ketika Nabi Ismail melihatnya, ia segera bangkit menyambutnya dan keduanya melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya. Maksudnya bila lama tak berjumpa. Tsumma qala ya Ismail, innallaha amaroni bi amrin. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, hai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Ismail menjawab, apakah perintah Tuhanmu itu? Qala wa tu'inuni. Nabi Ibrahim balik bertanya, maukah engkau membantuku? Qala wa ainuk. Nabi Ismail menjawab, tentu aku akan membantumu ayah. Qala fa inna Allah amaroni an abniyaha huna baitan.
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku membangun sebuah rumah atau Baitullah di sini. Wa asyara ila akmahin murtafi'atin ala ma haulaha. Seraya mengisyaratkan kepada sebuah gundukan tanah tinggi yang lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitarnya. Wala fa'inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait. Ibnu Abbas berkata bahwa pada saat itu juga keduanya mulai meninggikan dasar-dasar Baitullah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahimu yabni. Nabi Ismail yang mendatangkan batu-batuan, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangunnya. Hatta idza irtafa'al bina'u ja'a bihadzal hajar fawada'u lahu faqama 'alaihi wa huwa yabni wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Ketika bangunannya mulai tinggi, Nabi Ismail datang membawa batu ini, maksudnya batu makam Ibrahim, lalu meletakkannya untuk menjadikan sebagai tangga Nabi Ibrahim selama membangun. Nabi Ibrahim berdiri di atasnya sambil membangun, sedangkan Nabi Ismail terus menyuplai batu-batuannya. Wa hum yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Seraya keduanya mengucapkan doa sebagai berikut. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 127. Qala faja'ala yabniyani hatta yadura haulal baiti wa huma yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam terus membangun Ka'bah hingga berputar merampungkan sekelilingnya. Seraya terus mengucapkan doa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Ya demikian pemirsa hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 127. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ketabahan ibu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalani ujian Allah, hingga Allah mengganti semua ujian itu, membalas semua ujian itu dengan rahmatnya yang sangat besar kepada mereka. Ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.